kita pada elemen volume setebal delta R. Maka gaya kita harus kita koreksi. Gaya kita bukan full F, tapi kita koreksi menjadi delta FZ. Sekarang kita notasikan dulu. Kalau gaya viskos, kita notasikan dengan delta FVZ. Ini adalah gaya viskos. Ditambah gaya tekan, delta FVZ. Ditambah dengan gaya berat atau gaya benda. Berarti delta FGZ. Kalikan apa? Kalikan GC sama dengan 0. Kita mengoreksinya ini. Delta FVZ ditambah delta FPZ ditambah delta FGZ kali GC adalah sama dengan 0. Bentuknya adalah itu. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, bentar. Muhammad Iqbal ada enggak? Muhammad Iqbal? Enggak ada. Nicholas? Hadir, Bu. Oh, Muhammad Iqbal. Baik. Ini gaya kita. Kok kita beri tanda delta karena apa? Kita beri delta karena kenapa kita menuliskan gayanya tidak FZ kali GC sama dengan 0, tapi harus dikoreksi dengan diberi tanda delta. Kenapa Muhammad Iqbal Arofki? Kenapa? Nurulita Safitri, mesti yang saya sampling yang tidak on cam. Nurulita Safitri, Muhammad Iqbal, Nurulita Safitri, Sinta Kalimah, hadir, Bu. Sinta. Nah, kenapa gaya kita itu kita koreksi dengan menambah tanda delta? Karena aduh, kamu nggak memperhatikan ya, Sinta. Teonanda. Ini penting banget karena ini dasar kita mau mencari persamaan distribusi kecepatan. Teonanda. Teonanda di mana? Kita sepakati ya, kalau di sampling tidak jawab, kita delete absen sepada ya. Karena ini saatnya kuliah. Tidak ada alasan untuk tidak hadir. Berarti tadi yang tidak ngerespon, siapa? Saya ulangi lagi. Tadi Muhammad Iqbal ngerespon, terus Nicholas, tadi Nicholas. Ya, Bu. Nicholas, yo. Kenapa gaya kita koreksi dengan tanda delta? Karena ditinjau dari R plus delta R kurang R, bukan, Bu? Karena tinjauan kita untuk menentukan gaya yang bekerja pada dikoreksi sedikit, Nicholas. Dikoreksi sedikit, hampir betul. Karena tinjauan kita untuk menentukan raca gaya ditentukan pada dikoreksi sedikit jawaban Anda. Pada
Pada terhadap delta R bukan, Bu? Kok gitu? Pada tinjauan kita neraca gayanya itu pada apa? Kan kalau neraca gaya kan harus pada elemen volume gitu ya. Iya toh. Berarti karena neraca gaya kita itu di mana, Nicholas? Pada neraca gaya kita kan kita susun pada kondisi steady di mana? Kenapa sih nak kuliah dong? Dikoreksi sedikit jawaban Anda. Nurulita Safitri. Nurulita nggak ada ya, coret ya. Nurulita Safitri, saya coret absen di Spada. Karena saat sampling tidak jawab. Nurulita Safitri, bukan berarti saat kuliah daring itu langsung enak-enakan saya tinggal tidur laya-laya. Laya-laya boleh, tapi menjawab pertanyaan wajib. Nurulita saya coret. Baik. Sinta Kalimah. Iya, Bu. Ya. Kenapa neraca gaya kita, gayanya itu perlu dikoreksi dengan tanda delta. Karena kamu di mana ya tadi waktu saya jelaskan? Wajahmu kayak apa toh? Wajahmu kayak apa? Wajahmu kayak apa? Oh iya. Kamu posisi di mana, Sinta? Di rumah, Bu. Di rumah, oke. Kamu harus banget sedang sakit kah? Enggak, Bu. Sehat, Bu. Teonanda tidak ngerespon? Teonanda, nggak ada. Saya coret absen di Spada. Yuda Rila Huda. Yuda, yuk. Kenapa neraca gaya kita, gayanya itu perlu diberi tanda delta? Karena ada beberapa gaya yang bekerja, bukan, Bu? Kalau berapa gayanya kan ini tinggal dijumlahkan. Ini loh yang saya tanya, tanda delta di sini, di sini, di sini. Kenapa perlu dikoreksi dengan tanda delta? Karena kamu tadi kemana ya? Nggak nyimak ya. Bilkis Nuria. Bilkis Nuria. Bilkis? Iya, Bu. Yuk, kenapa neraca gaya kita perlu dikoreksi tanda delta? Nggak on cam menurut saya nggak masalah, asal memperhatikan. Saat di sampling jawab. Kalau saya gitu. Ditinjau pada posisi delta R, Bu. Waduh, malah jawabanmu kok ngelantur toh. Saya pernah menjelaskan gitu kok. Devi Triani. Iya, Bu. Yoi. Kenapa neraca gaya kita perlu dikoreksi dengan memberi tanda delta? Karena adanya perubahan pada setiap posisinya, bukan? kok ngono jawabnya?
Kamu tadi kemana? Arenda. Arenda itu siapa? Arenda. Bukan Arenda atau Ya Bu, hadir. Arenda. Ayo nda, Arenda. Arenda. Yuk. Kenapa perlu dikoreksi dengan tanda delta? Karena minggu depan kita kuliah tetap toh, berarti minggu depan kita terjadwal luring ya. Kita terjadwal luring. Karena aduh. Karena kok tidak ada yang tadi jawabannya Nicholas itu hampir betul, cuma saya minta untuk ngoreksi. Nurulita Safitri belum ada kah? Sudah ada, Bu. Yo, kamu neng di. Jangan gali sumur dulu, kuliah dulu, ojo gali sumur. Ya. Tadi saya off cam ke toilet sebentar, Bu. Toilet kok berjam-jam. Saya manggil Anda berapa kali? Jangan nguras bak dulu. Jangan nguras bak. Sik kuliah. Ya. Poso-poso batal loh, nak dong. Baik. Kenapa gaya kita koreksi dengan tanda delta? Nurulita Safitri. Nurulita Safitri. Karena ada perbedaan gaya di posisi P dan Z. Untuk inspirasi kondie. Kamu dapat inspirasi dari mana? Seulangi lagi coba. Kenapa neraca gaya kita perlu koreksi dengan memberi tanda delta? Karena ada diulangi perbedaan gaya di posisinya itu beda-beda, Bu, gayanya. Kamu untuk inspirasi kondi di kamar mandi terus dapat inspirasi gitu. Diulangi lagi. Kenapa neraca gaya kita perlu diberi tanda delta? Karena perbedaan gaya di posisi R plus DR sama di posisi R itu berbeda, Bu. Jadi harus pakai delta, Bu. Tuh. Kamu untuk inspirasi kondi loh. Ada yang bisa bantu jawab? Ahmad Rahman, coba Ahmad Rahman. Iya, Bu. Yuk, kenapa neraca gaya kita, Rahman, diberi tanda delta? Karena ditinjau dari karena nanti habis ini itu kaitannya dengan efek delta nanti ya. Efek deltanya kelihatan nanti. Tapi kan ini harus sepakat dulu. Kenapa diberi tanda delta? Tadi saya menjelaskannya ada kalau 4 atau 3 kali, 5 malahan mungkin. Berulang-ulang. Karena ya, Bu. Ini suara saya terdengar nggak, Ibu? terdengar Rahman, terdengar. Ya. Yuk. Karena ditinjau pada elemen volume setebal delta V. ditinjau pada elemen volume setebal delta V. Karena kita meninjaunya pada elemen volume setebal, arah perpindahan momentumnya kemana? Neraca gaya kita susun
Ini kan kita dalam rangka mau mencari persamaan distribusi kecepatan. Maka kan kita mau menyusun raca gaya, maka raca gaya kita susun pada elemen volume setebal berapa? Setebal perpindahan momentum kita kemana? Ke arah R, Bu. Berarti tebal elemen volume kita berapa? Delta R. Delta R. Baik. Nah, berarti karena kita kenapa sih harus kita batasi kita membatasinya pada elemen volume setebal delta R? Karena nanti kita kan mau mencari persamaan diferensial fluxnya, ya toh. Sehingga kan itu hasil limit. Maka kita meninjaunya bukan di seluruh bagian di dalam pipa, tetapi kita meninjaunya pada elemen volume setebal delta R. Kenapa ya kok pada elemen volume setebal delta R? Karena kita perpindahan momentumnya dalam kasus ini itu adalah dalam arah R. Jadi kenapa kita menyusun raca gayanya? Karena di sini kita dalam rangka mau menyusun persamaan diferensial flux momentum. Kita mau mencari persamaan diferensial flux momentum. Sehingga kita harus membatasi elemen volumenya. Tinjauan kita pada elemen volume setebal berapa? Karena kalau bidang itu mesti ada 3 sumbu. Kalau di sini kan bisa ke arah R, bisa ke arah Z, bisa ke arah theta. Iya toh? Bisa ke arah R, bisa ke arah Z, bisa ke arah theta. Elemen volume kita namanya bidang ruang, itu kan 3 dimensi. Namanya bidang ruang, koordinat ruang itu kan 3 dimensi. Kalau silinder berarti ke arah R, ke arah Z, dan yang ke arah lengkungan itu ke arah theta. Nah, dalam kasus kita, perpindahan momentumnya kan hanya dalam arah R. Maka tebal elemen volume kita adalah setebal delta R. Tadi saya menjelaskannya ini berkali-kali loh ya. Nah, baik. Sehingga persamaan neraca gaya kita itu adalah ini. Gaya viskos delta FPZ ditambah gaya tekan delta FPZ ditambah gaya benda delta FGZ kali GC. Nah, sekarang saatnya kita mendefinisikan. Kita saatnya mendefinisikan. Ya, kita mau mendefinisikan masing-masing gaya berat, gaya tekan, dan gaya gaya viskos. Gaya berat, gaya tekan, dan gaya viskos. Kita akan mendefinisikannya itu. Baik, sekarang tar dulu. Kita akan mendefinisikannya itu. Nah, sekarang ini kayaknya perlu diatur. Bentar dulu. Tadi kebablasan. Nah, maka kita mendapatkan pada elemen volume, ini kan masih ada di layar. Kita menyusun raca gaya pada elemen volume setebal delta Z. Nah, sekarang kita akan mendefinisikan berapa besarnya gaya benda. Nah, ini pengaruh elemen volumenya kelihatan sekarang. Kenapa? Kalau kita tahu bahwa gaya itu menurut hukum Newton tentang gerak, bahwa gaya dari sebuah benda dengan massa M adalah sebanding dengan laju alir momentumnya. Saya ulangi lagi, gaya dari sebuah benda dengan massa M adalah sebanding dengan laju alir momentumnya. Laju alir momentum sama dengan apa? Kan massa kali percepatan kali 1/GZ. Karena
konstanta pembandingnya kan 1/GZ, ya kan? Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, kita mau menentukan massa fluidanya. Massa fluida yang kita tinjau di sini bukan seluruh massa fluida yang mengalir di dalam pipa, tidak. Tapi untuk menentukan massa fluidanya, karena tinjauan kita adalah pada elemen volume setebal delta R, maka massa fluida kita ya massa fluida pada elemen volume. Ini kelihatan delta V-nya di sini. Jadi menentukan massa fluida kita ya massa fluida pada elemen volume. Kenapa seperti itu? Karena tinjauan kita neraca gayanya adalah neraca gaya pada elemen volume setebal delta R. Maka sekarang akan kita koreksi. Karena gaya berat itu adalah dipengaruhi oleh gaya gravitasi, maka persamaan gaya berat akan kita koreksi. Persamaan tadi tempat kosong kita di mana ya? Aduh, persamaan kita akan kita koreksi. Persamaan kita akan kita koreksi. Oh ini kita punya tempat kosong di sini. Persamaannya akan kita koreksi bahwa delta F GZ, simbol untuk gaya berat itu adalah FGZ. Ingat ya, kenapa Z? Karena gaya kita itu mengalirnya ke arah Z. Delta FGZ itu adalah laju alir momentum pada elemen volume setebal delta Z dibagi dengan GC. Berarti sama dengan apa? Berarti sama dengan massa kali percepatan. Karena pengaruh gaya berat, maka percepatannya kita ganti dengan gaya gravitasi. Gaya gravitasi kita kemana? Gaya gravitasi kita adalah GZ, ke arah sumbu Z, dibagi dengan GC. Karena tinjauan kita pada elemen volume sebesar delta R, maka besarnya massa fluida kita adalah massa fluida pada elemen volume. Maka massa fluida pada elemen volume kita koreksi menjadi delta M. Bukan massa fluida keseluruhan, tetapi massa fluida pada elemen volume. Maka adalah delta M kali GZ per GC. Nah, delta M itu adalah massa fluida pada elemen volume setebal delta R. Kalau kita punya rho itu kan sama dengan massa per volume. Karena apa namanya? Tinjauan kita pada elemen volume setebal delta R, maka massa fluida kita, rho-nya tetap kan? Rho-nya fluida kita adalah tetap. Rho kita itu konstan, tidak berubah terhadap posisi. Maka rho kita adalah delta M per delta V. Karena rho kan massa per volume, maka delta V. Maka besarnya delta M sama dengan apa? Ya rho kali elemen volume. Ya kan? Nah sekarang elemen volume kita apa? Elemen volume kita untuk silinder dalam arah radial, perpindahan momentum kita kan dalam arah radial. Berarti 2 pi R delta RL. Maka delta M kita adalah ini. Itu ya, sudah tahu ya tadi. Nah, berarti delta F GZ besarnya gaya berat pada elemen volume setebal delta R adalah ini. Sama dengan apa? Rho 2 pi R delta RL kali GZ per GC. Ini adalah
besarnya gaya berat pada elemen volume setebal delta R. Nah, sekarang kita akan menentukan pengaruh gaya viskos pada elemen volume setebal delta R. Gaya viskos itu apa? Gaya geser atau pengaruh friksi. Gaya geser atau friksi kan sama dengan gaya yang bekerja secara tangensial dengan luasannya, kan gitu. Gaya yang bekerja secara tangensial dengan luasannya. Berarti delta FVZ, delta FVZ itu sama dengan apa? Saatnya kita menggunakan itu tadi kemarin. Kita menggunakan hukum Newton ketiga. Jika ada aksi, maka timbul reaksi yang sama tetapi arahnya berlawanan. Sekarang kita meninjaunya pada elemen volume setebal delta R. Tadi kita punya gambar ya. Kita punya gambar elemen volume kita. Kita punya gambar elemen volume kita. Nih, tadi. Saatnya kita menggunakan pengaruh hukum Newton ketiga, yaitu setiap ada aksi, itu menimbulkan reaksi yang sama tetapi arahnya berlawanan. Sekarang kita tinjau pada elemen volume setebal delta R, delta V sebesar delta R. Posisi di sini adalah R. Posisi di sini adalah R plus delta R. Jelas, kita tahu. Pada posisi R, karena kecepatannya itu adalah yang lebih besar, kan tadi semakin jauh dari pusat pipa, semakin mendekati dinding pipa, maka kecepatan fluidanya kan semakin kecil. Maka kita bisa mengatakan, pada elemen volume setebal delta R, pada posisi R, kecepatannya lebih besar daripada kecepatan fluida di R plus delta R. Maka pada elemen volume setebal delta R, posisi laju alir momentum masuk ada di mana? Ya jelas di R. Berarti laju alir momentum masuk itu pada posisi R. Berarti P dot Z pada posisi R itu adalah laju alir momentum masuk. Sekarang di posisi R plus delta R, maka ini adalah laju alir momentum yang keluar pada elemen volume, dari elemen volume. Nah, sekarang kita tinjau dengan menggunakan hukum Newton ketiga. Setiap ada aksi, maka menimbulkan reaksi yang sama, tetapi arahnya berlawanan. Pada posisi R, itu ada laju alir momentum masuk. Maka arah gayanya kemana kan gitu. Kalau ada laju alir momentum masuk, sesuai dengan hukum Newton ketiga, maka arah gayanya adalah searah dengan sumbu Z. Maka arahnya ini adalah FZ pada posisi R. Arahnya kemana? Ya dari bawah ke atas atau searah dengan sumbu Z. Sekarang pada posisi R plus delta R, kan laju alir momentumnya keluar. Maka sesuai dengan hukum Newton ketiga, maka arah gayanya ya dari atas ke bawah. Ini adalah FZ di posisi R plus delta R. Nah, sekarang kita lihat. Di posisi R, arah gayanya itu searah dengan arah arah Z. Yaitu dari bawah ke atas. Berarti searah dengan sumbu. Maka gaya yang bekerja itu ditandai dengan
positif karena searah dengan arah sumbu. Sekarang pada posisi R plus delta R, kan arah gayanya dari atas ke bawah, berarti berlawanan arah dengan arah sumbu. Maka gaya viskos pada posisi R plus delta R itu adalah negatif. Kenapa negatif? Karena bekerjanya berlawanan arah dengan arah sumbu. Nah, sehingga kalau kita susun nanti, kita susun neraca gaya viskosnya. Kita akan menentukan neraca gaya viskosnya. Kita hapus dulu. Kita akan menyusun neraca gaya viskosnya. Semoga paham ya. Nah, berarti kalau kita lihat gaya viskos pada elemen volume sebesar delta Z adalah delta FVZ. Sama dengan apa? FZ di posisi R ditambah FZ di posisi R plus delta R. Pada posisi Z, gayanya ditandai dengan positif karena apa tadi? Bekerjanya searah dengan sumbu Z. Sementara di posisi R plus delta R, arah gayanya apa? Berlawanan arah. Maka gayanya ditandai dengan negatif. Maka delta FVZ kita adalah menjadi bagaimana? Kita koreksi FZ di posisi R dikurangi dengan FZ di posisi R plus delta R. Ini adalah gaya viskos. Tegangan geser sigma RZ itu kan sama dengan gaya yang bekerja secara tangensial dengan luasannya. Luasannya apa? AR. Maka besarnya gaya viskos kita adalah tegangan geser sigma RZ kali AR. Maka persamaan kita menjadi apa? Maka delta FVZ sama dengan sigma RZ kali AR di posisi R dikurangi apa? Sigma RZ kali AR di posisi R plus delta R. Ini adalah besarnya gaya viskos pada elemen volume sebesar delta R. Nah, kita dari 3 bentuk gaya sudah mendefinisikan 2 ya. Tinggal 1 lagi. Gaya apa? Gaya tekan. Nah, sekarang kita mendefinisikan gaya tekan. Tadi ini kita punya ini ya. Nah, ini kan Z sama dengan 0. Tekanannya apa tadi? P0. Kalau Z-nya sama dengan L, tekanannya apa tadi? PL. P-nya PL. Ini P-nya P0. Aliran kita kan dari bawah ke atas. Aliran kita adalah dari bawah ke atas. Berarti jelas kalau aliran, sifat aliran kan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Maka jelas P0 itu ya lebih besar daripada PL. Kita gunakan gambar yang ada saja. Kita gunakan gambar yang ada saja. Enggak usah tuh. Gini. Nih, kita gunakan gambar yang ada. Ini kita gunakan. Oh, sorry. Kita gunakan gambar yang ada ini. Nah, ini. Tadi kita sudah mendefinisikan. Ini adalah Z sama dengan 0. Ini adalah Z sama dengan L. P-nya P0. PL. Ini adalah P-nya
sama dengan P0. Nah, sekarang kita saatnya mendefinisikan pada posisi Z sama dengan 0, aliran fluidanya kan masuk ke dalam pipa. Berarti alirannya masuk ke dalam pipa. Maka kalau alirannya itu masuk, kita definisikan ya, tekanan itu sama dengan apa? Tekanan bukan momentum ya ini. Tekanan kan sama dengan gaya Fz per satuan luas. Ini Fpz gitu gaya tekan ya. Maka gaya tekan itu sama dengan apa? Sebentar ya. Gaya tekan itu sama dengan apa jadinya? Fpz mestinya sama dengan tekanan dikalikan dengan luasannya. Luasan gayanya kemana? Arah aliran kita ke Z ya. Ini bukan gaya geser. Maka luasannya adalah ke arah aliran AZ. Ini AZ. Ini maka Fpz sama dengan tekanan dikalikan dengan AZ. AZ kita apa? AZ kita nanti tinggal kita lihat. Karena tinjauan kita pada elemen volume setebal delta R, delta V kita adalah pada elemen volume setebal delta R, maka luasannya AZ kita ya perlu kita koreksi. Maka AZ kita adalah delta AZ. Kalau AZ kita tadi kan PR besar kuadrat, AZ itu sama dengan apa? PR kuadrat kan? Maka kalau delta AZ sama dengan apa? Ya AZ pada posisi R plus delta R dikurangi AZ pada posisi R. AZ di posisi R plus delta R berapa? Maka delta AZ kita, AZ di posisi R plus delta R kita berapa? P kali R plus delta R kuadrat. Karena kan dalam arah Z dikurangi AZ di posisi R. Berarti P kali R kuadrat. Kalau besarnya delta R kita sangat kecil, maka AZ kita sama dengan apa? Delta AZ kita ya jelas sama dengan, ini disederhanakan seperti elemen volume tadi ya. Maka saya tulis sini, maka delta AZ kita ya sama dengan 2πr delta R. Nah, caranya seperti di elemen volume kita tadi. Nah, berarti sekarang kalau kita hapus, ini tempatnya cukup. Maka tadi kita sudah mendefinisikan besarnya gaya tekan Fpz kan sama dengan tekanan kali delta AZ. Nah, sekarang kita menggunakan hukum Newton ketiga lagi. Di posisi Z sama dengan 0, di posisi Z sama dengan 0 ini, alirannya kan masuk. Maka gaya yang bekerja, gaya tekan yang bekerja, itu adalah searah dengan sumbu Z. Maka pada Z sama dengan 0, Fpz-nya adalah positif. Kenapa? Pada posisi Z sama dengan 0, alirannya kan masuk. Maka gaya yang bekerjanya adalah positif. Sekarang pada Z sama dengan L, aliran fluidanya kan keluar. Ya, atau keluar dari pipa. Ini kan masuk pipa, ini keluar pipa. Kalau alirannya keluar dari pipa, maka gaya tekannya pada Z sama dengan L, pada Z sama dengan L, gaya tekannya Fpz kita
itu adalah negatif. Karena alirannya meninggalkan pipa, maka gayanya akan berlawanan arah dengan sumbu Z. Maka dari sini kita bisa mengatakan bahwa posisi Z sama dengan 0, gaya tekannya adalah searah dengan sumbu Z, berarti dia positif. Sementara di Z sama dengan L, gaya tekannya adalah negatif, karena bekerjanya berlawanan arah dengan sumbu Z. Sehingga dalam kasus ini, gaya tekan kita menjadi bagaimana? Gaya tekan kita menjadi bagaimana? Berarti delta F P Z kita sama dengan gaya tekan FPZ di posisi R ditambah FPZ di posisi R plus delta R. Tadi sudah kita definisikan, gaya tekan di posisi R kan positif. Gaya tekan di posisi R plus delta R adalah negatif karena berlawanan arah. Sehingga kalau gaya tekan kan sama dengan tekanan dikalikan luas. Tekanan di R di Z sama dengan 0 tadi berapa? Kan B0 dikalikan delta AZ. Kan gitu. Ini pada Z ya, saya yang salah. Ini bukan pada R, saya ulangi lagi. Gaya tekan kita, delta FPZ, itu adalah gaya tekan di Z sama dengan 0, FPZ di Z sama dengan 0, ditambah FPZ di Z sama dengan L, betul tidak? Nah, pada Z sama dengan 0, gaya tekannya kan sama dengan tekanan dikalikan luas. Tekanan di Z sama dengan 0 berapa tadi? Kan B0, kalikan luasannya berapa? Luasan di Z sama dengan 0, dengan luasan di Z sama dengan L, kan sama, yaitu delta AZ. Ya toh, dikurangi, kenapa dikurangi? Karena tadi di Z sama dengan L, arah gayanya itu berlawanan arah dengan sumbu Z, betul toh? Berarti dari atas ke bawah, maka dia negatif. Tekanan di Z sama dengan L berapa? Kan PL. Kali apa? Luasannya, delta AZ. Maka besarnya delta FPZ adalah ini. Nah, kita sudah mendefinisikan 3 gaya kita. Kita sudah mendefinisikan 3 gaya kita. Kita sudah mendefinisikan 3 gaya kita. Nah, sekarang tadi ini saya hapus. Ini, nah. Ini kita sudah mendapatkan bentuk ini tadi. Nah, ini mana tadi? Nah, ini tadi sudah kita dapatkan ya. Ini yang ke atas, ini yang turun. Searah, ini yang berlawanan. Semua ini untuk gaya berat, untuk gaya viskos, ini untuk gaya tekan. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan saja. Sesuai dengan persamaan 3 untuk neraca gaya. Ini adalah gaya viskos, ditambah gaya tekan, ditambah gaya berat, kali GC, sama dengan 0. AR itu adalah luasan yang tegak lurus dengan sumbu R. Berarti sama dengan apa? 2πRL. Delta AZ tadi sudah kita definisikan. 2πR kali delta R, elemen volume sudah kita definisikan 2πR delta RL.
Nah, persamaan kita menjadi ini, neraca gaya kita. Sekarang kalau ada tegangan geser kali GC, kan sama dengan apa? Flux momentum. Atau kita kalikan dengan GC dulu ya ini, tegangan geser kali GC kan sama dengan flux momentum. Ini sigma RZ, saya tulis aja. Sigma RZ kali GC kan sama dengan tau RZ. Nih. Ini analog dengan bentuk ini, kalikan dengan GC. Dikurangi ini sekarang, ini kali GC adalah sama dengan ini. Kali, oh ini kok masih muncul, kemarin sudah saya koreksi ya. Ini AR-nya hilang ya, ini AR-nya hilang. Ini tadi malam sudah saya koreksi, kok muncul lagi. Nah ini, maka bentuknya adalah ini. Sekarang yang ini P0 min PL kali delta AZ. Delta AZ-nya kan 2 PR delta R kali GC, maka bentuk ini adalah ini. Sekarang bentuk ini kali GC, maka ini. Maka persamaan ini saya hapus saja uret-uretannya. Ini yang AR-nya sudah ini ada yang kelewatan. Nah ini juga kelewatan. Maka ini adalah analog bentuk neraca yang umum. Input rate kurangi output rate ditambah generation rate adalah sama dengan accumulation rate. Nah, dalam kasus ini di perpindahan momentum generation rate-nya itu ternyata disebabkan karena apa? Tadi sudah saya jelaskan, dipengaruhi karena adanya pengaruh perbedaan tekanan. Ini perbedaan tekanan P0 min PL dan dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Ini adalah GZ. Jadi saya ulangi lagi, generation rate untuk perpindahan momentum disebabkan karena ada apa? Di dalam sistem ada pengaruh perbedaan tekanan. Dan pengaruh apa? Gaya gravitasi. Pengaruh gaya gravitasi itu ada dalam suatu sistem. Untuk aliran yang bagaimana? Untuk aliran yang bukan datar, bukan apa mendatar. Jadi generation rate itu untuk pengaruh gaya gravitasi, untuk aliran yang ada kemiringan elevasi maupun untuk aliran yang tegak atau vertikal. Aliran tegak di sini boleh saja alirannya dari bawah ke atas, itu ya jelas ada pengaruh gaya gravitasi. Ataupun aliran tegak dari atas ke bawah, itu juga ada pengaruh gaya gravitasi. Kalau alirannya dari atas ke bawah, maka besarnya gaya berat atau gaya benda itu adalah bernilai positif. Kenapa positif?